klik kiri, geser, klik kiri. Nah, oke. Bisa digeser. Jadi kita select semua. Ini pakai move. Ini kita geser masuk ke dalam. Move. Kita geser masuk ke dalam. Nah, kalau ada kelebihan juga nggak apa-apa, biarkan aja. Mungkin kita bisa ngedit void-nya nanti. Setelah itu finish. Ya, kita lihat 3D-nya. Nah, ini jadi, dan ternyata kita membutuhkan void yang lebih lebar. Ya, jadi untuk ngedit lantainya, pilih edit boundary, masuk ke floor plan lantai 2, kemudian gunakan align, kita klik ujung tangga, kita klik. Nah, seperti ini nanti jadinya. Oke, no. Kita lihat 3D-nya. Nah, kalian bisa lihat. Ini sudah pas. Ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, apa yang kita harus buat lagi yaitu railing. Ya, jadi di sini kita akan bikin railing untuk dalam ruangan, yaitu untuk void tangga, dan railing yang ada di balkon. Oke, masuk ke lantai 2. Oke, arsitektur, kemudian pilih railing, ya, sketchpad, pilih railing, sketchpad, kemudian klik, taruh gini ya, klik lagi, taruh di sini, finish. Jadi railingnya, oke. Kemudian kita buat di balkon yang satunya lagi. Ini kan ada balkon lagi ya di sini. Kita buat lagi ke lantai 2. Kita pindah view-nya ke lantai 2. Masuk ke arsitektur. Masuk ke railing, sketchpad. Kemudian klik di sini. Oke. Sampai nempel ke dinding. Oke, selesai untuk yang railing di balkon. Berikutnya kita akan ngedit railing yang ada di sini, di dalam ruangan. Oke, bagaimana caranya? Lantai 2. Ya. Oke. Ini lantai 2 ya. Oke. Lantai 2. Ya. Maaf, ini tangganya saya edit dulu sebentar tangganya, karena saya mau tangga ini berada di sini. Iya. Jadi tangganya itu persis di sini. Finish. Ya, ya. Oke. Nah, untuk tangga, railing tangga itu bikin railingnya agak berbeda dengan railing di balkon. Karena railingnya itu nyambung ya, menyambung dari railing tangga menuju railing void-nya. Jadi caranya agak berbeda. Di sini yang kita pilih dulu, bisa geser ya. Nah, di sini itu kita bisa pilih railing. Jadi tangganya dia juga punya railing sendiri. Jadi railingnya itu kalian pilih. Jadi railingnya dipilih ya. Oke. Kemudian edit pad, ya, klik ya. Nanti ini akan keluar railingnya tangga ya. Nah, selanjutnya langsung saja menggunakan line ya, line. Jangan lupa chain-nya dinyalakan, centang. Kemudian langsung sambung. Nah, sampai sini. Ya, jadi ini nggak boleh ketemu, nggak boleh begini. Ini nanti akan ketarik ke bawah. Jadi
tidak boleh cross dengan railing yang ada di bawahnya. Ya, ini kan jadi kan? Nah, selesai. Oke. Ini nyambung kan? Kalau udah selesai, kalian ke finish edit mode. Nah, ini nanti akan jadi railing dan kalau kalian lihat dari atas dia akan nyambung. Perhatikan. Nyambung kan? Ya. Nah, sekarang saya buat railing yang di sini ya. Ini saya pilih edit pad. Edit pad ya. Saya kembali ke lantai 2. Ini tidak boleh ditarik. Tidak boleh ditarik. Kalian harus ke perintah line ya, line. Terus dimulai dari ujung ini, klik kiri. Tarik ke atas, klik kiri. Tarik ke sini, klik kiri, mungkin belok ini nggak apa-apa. Ya, jadi nggak boleh ini ditarik, tapi disambung dengan menggunakan line. Setelah itu finish mode, ya kita lihat hasilnya. Nah, ini jadinya, dia nyambung. Nah, itu cara untuk edit railing tangga di dalam rumah. Caranya berbeda dengan kalau kita membuat railing yang ada di balkon. Oke. Kolom, pintu, dan jendela. Jadi saya lanjutkan pemasangan kolom, pintu, dan jendela. Di sini saya kembali ke lantai 1 ya. Oke. Kita pasang kolom. Kita pasang kolom dulu. Kita masuk arsitektur, kolom. Di sini kita pilih kolom arsitektur. Oke, kali ini kolomnya tidak boleh ngawur karena di data denah itu sudah ada ukurannya ya. Oke, jadi ini saya kasih tahu aja karena mungkin kalian butuh datanya. Oke, kalian masuk annotate. Jadi annotate itu untuk bikin dimensi ya. Karena di sini kita butuh tahu ini kolom itu ukurannya berapa kali berapa. Jadi perhatikan ya, annotate, align, pilih ya. Jadi milihnya itu bukan di ujung sini tapi sini, klik kiri, geser. Nanti keluar 475. Annotate ya, align ya, klik kiri, geser. Jadi di sini ternyata kolomnya itu ukurannya 475 kali 475. Jadi kita harus bikin kolom seperti yang ada di AutoCAD. Nah, caranya bagaimana? Oke, maaf di sini ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita ke arsitektur, kemudian kolom arsitektur, ya. Di sini ukurannya 475 nggak ada kan? Yang ada ukuran yang aneh-aneh ini ya. Maka pilih salah satu ukuran sembarang ini ya. Kemudian kita ke edit type. Pilih. Oke. Jangan lupa duplicate. Oke, kemudian masukkan 475 kali 475 mili. Oke. Ya. Kemudian di sini dimensionnya, depth-nya diganti 475, width-nya juga diganti 475. Kemudian oke. Baru kemudian silahkan dipasang. Masangnya pun kalian tidak usah sampai persis. Di sini juga nggak apa-apa. Ini saya pasang di sini. Ngawur ya masangnya. Escape setelah itu. Kenapa? Karena kita bisa gunakan modify align. Ini juga. Nah, jadi persis. Kita lihat 3D-nya. Nah, jadi seperti ini. Kolom yang satunya juga sudah terpasang. Ya.
Kemudian selanjutnya kita pasang door dan window-nya. Oke. Kita masuk ke arsitektur doors. Kita gunakan dulu yang ada dulu ya. Saya belum ngajarin load family. Kita gunakan yang ada dulu. Jadi di sini saya pilih ini. Tapi saya mau ukuran doorsnya adalah 900 mili kali 220 mili. Jadi kita kembali lagi ke edit type. Duplicate 900 kali 2200 mili ya. Oke. Nah, di sini ada tinggal sesuaikan aja width-nya 900. Tingginya 2200. Oke. Tinggal dipasang. Ya, jadi dipasin aja dulu kira-kira. Nah, seperti ini ya, dipas-paskan. Nah, untuk jendelanya atau window-nya sama, kita ke arsitektur, window. Kali ini saya gunakan edit, duplicate 500 kali, saya mau window-nya hampir sampai lantai 1900 misalnya ya, mili. Oke. Tingginya 1900, width-nya 500. Oke, ntar kita taruh aja di sini. Ya. Taruh gini, kemudian dipilih lagi properties, lihat height-nya berapa. Nah, ini ganti dulu. Sesuaikan dengan pintunya. Kemudian geser, ya geser aja dekat pintu. Nah, kalau nggak pas, kita tinggal pakai align supaya pas. Nah, seperti itu. Kita lihat reading-nya. Nah, ini udah jadi. Nah, untuk pintu dan jendela lainnya kalian pasti tahu ya. Jadi saya nggak menyelesaikan sampai selesai karena waktunya bentar lagi, tinggal 10 menit lagi. Ya, 14.10. Nah, 10 menit lagi. Oke. Nah, 10 menit lagi. Oke. Nah, selanjutnya kalau seandainya pintu dan jendela ini udah terpasang semua, maka kita akan bikin atapnya. Kita masuk ke level atap. Nah, di level atap ini jangan lupa masuk ke properties, cari underlay, kemudian underlay-nya diganti ke lantai 2. Ya. Kemudian masuk ke arsitektur, roof by footprint. Ya, kemudian bikin dengan menggunakan align, ya. Jangan lupa offsetnya 1000 ya, offsetnya 1000. Kemudian gambarlah dengan cara ditarik garis begini, ya. Oke, ya. Nah, kalau masih ada kayak seperti ini, kalian gunakan trim. Nah, oke, selesai kan? Kemudian finish. Nah, jadilah seperti ini. Nah, kemudian kita bikin duct sekarang. Nah, duct-nya ini ada 2. Duct yang ini, yang di sini juga ada duct ya. Kemudian duct yang di lantai 2. Jadi kita bikin dulu duct yang di lantai 1. Istilahnya atap teras ya. Jadi kita masuk ke level 2 ya. Level 2.
Kemudian kita masuk ke roof by footprint. Jangan lupa matikan defense loop. Jadi supaya tidak ada kemiringan atap, maka defense loop-nya kalian harus matikan. Baru kemudian dengan menggunakan rectangle ya, kita buat seperti ini. Nah, ini ya, finish. Kita lihat hasilnya. Oh salah, maaf saya salah posisi. Di sini mestinya. Saya kembali lagi ke lantai 2. Maaf, harusnya di sini ya. Kita ke arsitektur, roof by footprint, defense slope-nya matikan, kita gunakan rectangle, maka dari ujung ini kita tarik ke ujungnya. Finish. Kita lihat 3D-nya. Nah, ini jadi. Sekarang kita bikin dak yang di lantai 2. Nah, untuk bikin dak di lantai 2, kalian masuk ke floor plan, pilih dak ya, pilih dak. Oke, kemudian masuk ke arsitektur, roof by footprint, defense slope-nya dimatikan, kita gunakan rectangle. Nah, kita bikin daknya di sini. Di sini sama di sini ya. Kita ulangi lagi perintah yang sama. Oke. Finish. Nah, ini jadilah. Oke, jadi. Ini kan tembus, tapi kalau di sini saya punya ide, ini sampai atas, sampai dak. Caranya bagaimana? Ini saya pilih, ya, properties ya, maaf properties. Anak saya, ini pilih properties, kemudian di sini kalian cari, maaf ini orto. Nah, ini pilih properties. Nah, di sini kan top levelnya sampai lantai 2. Ini bisa kalian ganti sampai dak. Nanti jadi seperti ini. Ya. Tuh. Misalnya pilih top levelnya lantai 2, kita ganti sampai dak. Nanti jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita ke tampilan 3 dimensinya. Nah, di sini saya belum mengajarin kalian menggunakan create view kamera. Jadi kita supaya sebelum di-render tampilannya seperti apa. Jadi kita gunakan ini. Jadi yang pertama, misalnya kalian ingin menampilkan posisinya seperti ini. Nah, tampilan yang sekarang itu isometrik, bukan perspektif. Karena kalau perspektif itu kan ada titik hilangnya, sedangkan ini enggak. Karena memang kalau untuk gambar proses kerja kita menggunakan isometrik. Itu lebih mudah daripada kita gunakan perspektif. Tapi untuk hasil akhir kita kan harus tetap ke perspektif. Jadi caranya itu maaf, di tampilan 3D view ini kalian setting dulu ya, kira-kira mau lihat arah mana. Kemudian kursornya tuh arahkan ke cube, view cube namanya. Klik kanan, kemudian ganti perspektif. Jadi dari ortografik itu untuk kita kerja, untuk menjadi perspektif. Jadi tinggal dipilih perspektif. Nanti jadinya seperti ini. Beda kan? Nah, di sini boleh diganti pisah-pisah gini. Nah, jadi gini misalnya. Oke, ya, saya ulangi lagi ya. Nah, kemudian kalau kita lihat 3D view-nya ya, kalau kalian lihat 3D view-nya itu kan cuma satu. Padahal di tugasnya kan minimal harus ada 2 perspektif. Apakah kita harus ngubah-ngubah? Enggak. Jadi misalnya gini,
kalian sudah suka dengan, saya mau yang ini dan saya mau simpan. Jadi kalian mau nyimpan view ini. Karena kita akan bikin perspektif yang kedua, ketiga, sampai ke 4 misalnya. Taruh kursornya di view cube ya. Klik kanan, di sini ada save view. Ya. Taruh kursornya di view cube, klik kanan, di sini ada save view. Kasih nama ini misalnya. Jadi di view ada 2. 3D sama 3D ortho yang kita simpan tadi. Oke, kita kembali lagi ke 3D karena kita mau mengambil view yang lain. Oke, ini sudah, berarti saya mau ambil dari sisi ini. Ini ya, ambil dari sisi ini. Taruh kursornya di sini, klik kanan, save view. Ortho, kok save view, sorry. Klik kanan, perspektif dulu ya, perspektif dulu. Nah, ini kan jadi ya. Misalnya gini. Kali ini kayak gini aja, misalnya ya. Oke, baru kemudian klik kanan, save view. Kita punya dua view sudah. 3D sama ini. Kita kembali ke 3D. Kali ini dari sini. Dari sini. Oke, diputar-putar dulu, cari yang dari sini ya. Sekiranya bagus ya. Oke. Kemudian arahkan kursor ke sini, klik kanan, perspektif. Nah, perspektif, cari dulu posisi yang bagus. Oke, cari dulu. Sudah, kalau sudah, taruh di sini, klik kanan, save view. Oke. Nah, kemudian kita coba ke setting ini. Nah, atau ini terlalu berat, kita coba ke sini. Oke. Oke. Nah, iya, satu lagi untuk atap ya. Kalian perhatiin nggak atapnya ini balikin ke sini ya. Ini bolong kan? Ya nggak bolong ya. Nah, ini kan bolong. Nah, untuk mengatasi masalah ini ya, perhatikan ya, untuk atap, ini kalian pilih. Ini kalian pilih. Ya. Semua yang di pinggir kalian pilih. Kemudian lihat kursor saya, Ini kita masuk ke attach. Attach ya, attach. Oke, pilih. Kemudian klik. Nah, nanti ini yang sudah di attach, ini yang belum. Nah, ini nanti nempel di bawah atapnya ya. Jadi pilih ya, pakai kontrol gini aja. Attach, tinggal dipilih atapnya. Ya. Pilih. Nah, ini juga. Ini kan masih lubang ya. Attach, tinggal dipilih. Nah, jadi ini akan tertutup seperti ini dindingnya. Kita kembali ke ini ada ortho, satu, kita punya 2, kita punya 3. Jadi kalian boleh bikin semuanya ya, tapi ini untuk yang 3D view dengan cara ini biasanya memang untuk eksterior. Kalau untuk interior itu beda lagi, kita akan menggunakan kamera dan itu nanti saya ajarin berikutnya berbarengan dengan interior. Nah, sekarang untuk render ya. Oh ya. Untuk render saya tadi tidak mensyaratkan harus dirender. Kalau misalnya ini dikasih bayangan aja boleh. Jadi perhatikan untuk mengaktifkan mataharinya, perhatikan kursor saya ya. Itu kalian klik di sini. Nah, ini kan ada ini. Nah, ini nanti akan keluar shadow. Dan ini belum dirender loh ya, ini belum dirender. Jadi perhatikan kursor saya, ini kan ada lambang shadow on off. Jadi shadow on, shadow off. Kalau pakai hidden line pun kita bisa shadow on, shadow off. Ya.
Nah, oke. Kalau untuk render bagaimana? Nah, untuk render itu, untuk Revit, kalau ini udah selesai, kalian masuk ke view, render, ya, render. Oke. Kemudian settingnya, kalau yang di sini saya gunakan medium aja ya, biar cepat, biar nggak lama. Tapi kalau untuk dikumpulkan ya kalian bisa pilih base, ya. Jadi jangan draft. Kalau draft kasar. Saya coba medium ya. Dah, kita pilih medium. Render. Render. Dah, ditungguin aja sampai selesai. Oke. Nah, kalau sudah selesai di render, cara nyimpannya itu adalah dengan cara export, ya. Jadi bukan save tapi export. Diekspor dulu. Kemudian di sini kalian mau pilih BMP atau JPG. Ya, saya sarankan sih BMP ya, biar kualitasnya bagus ya. Kita pilih BMP misalnya di sini. Kemudian save. Namanya apa? Kemudian save. Jadi itu adalah cara untuk kita menyimpan render. Saya ulangi lagi ya, render. Kemudian ini diganti tipenya, yang bagus yang mana. Kemudian langsung klik render. Begitu selesai di render, proses render, maka kalian masuk export. Ya, jadi export, kemudian di save. Itu cara menyimpan, dia jadi JPEG ya. Jadi image, maaf, dari image ya. Jadi image kalian boleh simpan dalam JPEG maupun dalam BMP. Yang penting dia jadi image. Nah, kemudian dia jadi image. Nah, kemudian untuk yang lain-lainnya, misalnya lantai 1, oke. Lantai 1, oke. Ya, jadi gini, kalau sudah selesai ya, kita ini kan tidak butuh AutoCAD-nya ya. AutoCAD-nya itu kan nggak boleh kelihatan. Maka perhatikan. Jadi sebelum disimpan ke image, pilih dulu file AutoCAD-nya. Jadi ini adalah file AutoCAD-nya ya. Klik kanan, hide element. Ya, perhatikan. Jadi ini kan bersih dari AutoCAD. Saya masuk ke level 2. Nah, AutoCAD-nya kan ini masih ada. Jadi kalian pilih AutoCAD-nya. Ya, kepilih kan? Klik kanan. Hide in view element. Kemudian matikan. Nah, oke. Kalau sudah selesai, baru kemudian yang disimpan ke image. Jadi ini kan harus disimpan ke image. File, export, save image, image. Ya. Pilih. Kemudian di sini ganti zoom 100. Jadi 100% yang kita simpan. Kemudian jangan 72 karena 72 burem, jadi ya sekitar 150 udah cukup lah. Kalau mau sangat bagus ya memang lebih besar. Ya. Zoom 100%. Kita ganti JPEG-nya, raster image-nya, quality-nya kita ganti. Kemudian ini dipilih mau ditaruh file mana. Kasih nama. Kasih nama misalnya di sini lantai 1. Save. Oke. Maka ini sudah tersimpan dalam bentuk image. Jadi ini nanti yang disimpan adalah lantai 1, lantai 2, side. Nah, jadi bukan atap ya. Kalau atap nanti masih seperti ini, tapi side untuk rencana atap itu adalah yang disimpan adalah side. Di sini kalian bisa ganti hidden seperti ini. Nah, kemudian south
Nah, sound ini kalian bisa tambahin di sini, diedit ya. Nah, di sini tampilan yang dikumpulkan boleh hitam putih atau hitam putih dengan shadow on. Jadi ini bisa shadow on-nya dinyalakan. Kemudian kita bisa ganti ini. Ya. Atau kita ganti yang shading. Kemudian baru ke file. Oke. Export. Cari image ya, taruh di mana tampak misalnya. Image size zoom-nya 100%, raster quality-nya jangan lupa diganti, silahkan oke. Nah, gambar ini nanti siap dalam bentuk RVT, Revit, dan image. Jadi sampai sini selesai untuk 3D modelnya. Oke, gimana? Ada pertanyaan?